Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Al-Ahda dengan NIM 12320202238 kelas PAI 4F. Tujuan saya membuat video ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang dimana dalam video tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dan dijawab di dalam video ini. Untuk yang pertama, pertanyaannya yaitu adalah jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Filsafat pendidikan Islam adalah kajian filosofis yang membahas pendidikan berdasarkan nilai, prinsip, dan ajaran Islam. Ia mengkaji tujuan, metode, dan kurikulum, materi pembelajaran, pendidik, peserta didik, dan lingkungan pendidikan dalam perspektif Islam, dengan fokus utamanya yaitu adalah pembentukan manusia muslim yang beriman dan berakhlak mulia. Adapun menurut beberapa ahli, filsafat pendidikan Islam adalah cara berpikir atau studi tentang pandangan filosofis sistem pendidikan Islam yang bertujuan membimbing manusia agar seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, serta mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial dalam pendidikan. Adapun ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yaitu meliputi yang pertama tujuan daripada pendidikan Islam, yang kedua kurikulum dan materi pembelajaran, ketiga metode dan strategi pembelajaran, 4 lingkungan pendidikan. Di antara lingkungan pendidikan yaitu adalah keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat pendidikan berlangsung. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengembangan pendidikan, menyesuaikan dengan dinamika kehidupan umat muslim. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam tidak hanya membahas bagaimana pendidikan dilakukan, tetapi juga mengapa pendidikan itu penting dalam kerangka ajaran Islam, serta bagaimana pendidikan tersebut membentuk karakter dan kepribadian muslim yang secara utuh. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam? Adapun fungsi filsafat Islam memiliki fungsi yang penting dalam pendidikan Islam. Mengapa? Karena sebagai landasan atau pedoman dalam mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada pencarian kebenaran dan pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut fungsi utama filsafat pendidikan Islam itu yaitu yang pertama, memberikan dasar pemikiran rasional dan analitis yang mendalam tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan nilai-nilai moral yang menjadi landasan pendidikan Islam. Yang kedua, mengarahkan tujuan dan proses pendidikan secara sistematis agar pendidikan tidak hanya fokus pada aspek duniawi tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, membantu pembentukan akhlak mulia dan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai luhur seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan kasih sayang yang sesuai ajaran Islam. Yang keempat, menjadi asas penilaian dan pembaharuan pendidikan serta memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pendidikan Islam agar pelaksanaannya lebih efektif dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, filsafat Islam berperan sebagai fondasi teoritis sekaligus praktik yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan ajaran agama, membentuk peserta didik yang cerdas, intelektual, sekaligus bermoral dan berakhlak mulia sesuai tuntunan Islam. Dan pertanyaan ketiga adalah, terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini? Apa alasannya? Bagi saya, aliran filsafat pendidikan Islam yang paling relevan dengan kondisi saat ini adalah aliran pragmatis instrumental yang diwakili oleh Ibnu Khaldun. Mengapa? Karena aliran ini menekankan pada pendidikan yang bersifat praktis dan fungsional, mengedepankan pengalaman dan penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah kehidupan nyata, sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern yang menuntut keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Selain itu juga, aliran religius rasional yang diwakilkan oleh Ikhwal Asy-Syafa juga relevan karena menggabungkan aspek keimanan dengan rasionalitas, menyeimbangkan nilai-nilai spiritual dan pemikiran kritis yang penting dalam menghadapi tantangan global saat ini. Selanjutnya yaitu adalah jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan apa pentingnya filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat pendidikan Islam itu sendiri adalah kajian filsuf yang mendalam, sistematis, dan menyeluruh mengenai pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Ia membahas hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, metode, serta lingkungan pembelajaran dalam perspektif Islam. Filsafat ini berfungsi sebagai dasar pemikiran yang mengarahkan sistem pendidikan agar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Islam, yaitu membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia dan berkepribadian Islam yang dijiwai oleh ajaran Al-Quran dan Hadis. Itu sebutkan dan jelaskan
3 aliran filsafat pendidikan Islam dan siapa tokoh tiap aliran tersebut. Yang pertama itu aliran konservatif. Aliran ini menekankan pentingnya mempertahankan dan memelihara nilai-nilai agama secara murni dalam pendidikan. Fokusnya pada pengajaran ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis untuk membentuk akhlak mulia dan keimanan yang kokoh. Tokoh utamanya yaitu Imam Al-Ghazali. Yang kedua itu adalah aliran religius atau rasional. Aliran ini menggabungkan nilai-nilai agama dengan pendekatan rasional dan filosofis. Mereka menekankan pemikiran kritis dan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, serta menggunakan akal dalam memahami pendidikan. Tokoh utamanya itu adalah Ihwal As-Syafa atau juga termasuk Imam Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang terakhir adalah aliran pragmatis. Aliran ini memandang pendidikan sebagai alat praktis untuk mencapai kemajuan sosial dan peradaban. Pendidikan diarahkan untuk manfaat dunia dan pengembangan masyarakat secara nyata. Tokoh utamanya yaitu adalah Ilmu Khaldun. Selanjutnya yaitu secara filosofis, apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat? Secara filosofis, keunggulan pendidikan Islam dibandingkan pendidikan Barat terletak pada beberapa aspek berikut. Yang pertama itu adalah berlandaskan wahyu dan rasio. Pendidikan Islam didasarkan pada wahyu Allah, Al-Quran dan Hadis yang mengintegrasikan aspek spiritual dan duniawi secara menyeluruh. Sedangkan pendidikan Barat lebih mengandalkan akal dan logika manusia semata tanpa memasukkan dimensi ketuhanan. Yang selanjutnya itu adalah tujuan pendidikan yang komprehensif. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa sekaligus mampu berperan sebagai khalifah di dunia, menghubungkan kehidupan dunia dan akhirat. Dan pendidikan Barat adalah lebih menitik beratkan pada keberhasilan duniawi dan pencapaian individual. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial secara menyeluruh, menjadikan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kehidupan akhirat dan dunia. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah bagaimana pandangan kamu tentang integrasi keilmuan agama dan sains dalam pendidikan Islam. Integrasi keilmuan agama antara agama dan sains dalam pendidikan Islam sangat penting dan memiliki nilai filosofi yang kuat. Dalam perspektif Islam, agama dan sains tidak dipandang sebagai dua entitas yang bertentangan, melainkan dua entitas yang memiliki dasar metafisik yang sama, yaitu tauhid keesaan Allah. Secara praktis, integritas ini berimplikasi pada kurikulum yang menggabungkan sains dan agama, metode pembelajaran yang aplikatif dan kreatif, serta menumbuhkan sikap saling menghormati perbedaan keyakinan dalam masyarakat plural. Singkatnya, integrasi agama dan sains dalam pendekatan Islam adalah upaya strategis untuk menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman, menjadikan pendidikan lebih bermakna, holistik, dan relevan dengan tantangan zaman modern. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam. Posisi Tuhan dalam pendidikan Islam adalah sebagai pusat dan tujuan utama pendidikan itu sendiri. Pendidikan Islam diarahkan untuk mengenal, mendekatkan diri, dan menyerahkan diri kepada Tuhan, yang menjadi ultimate goals atau tujuan tertinggi dalam perjalanan hidup manusia. Tuhan dalam Islam bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai sumber ilmu, kekuasaan, dan kebenaran yang meliputi seluruh alam semesta, nyata maupun gaib. Untuk selanjutnya itu adalah apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Pandangan tentang alam dalam pendidikan Islam menempatkan alam sebagai ciptaan Allah yang teratur dalam dan penuh makna, sekaligus sebagai media pembelajaran bagi manusia. Alam semesta terdiri dari alam syahadah yang tampak dan alam gaib yang tidak tampak. Keduanya diciptakan oleh Allah dengan susunan yang sangat teratur dan sesuai dengan hukum-hukum sains dan sunatullah. Selanjutnya itu adalah jelaskan tentang hakikat pendidikan serta apa karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Hakikat pendidikan dalam pendidikan Islam adalah seorang yang bertanggung jawab tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga membimbing, mendidik, dan membentuk karakter serta akhlak peserta didik secara holistik, baik secara fisik, intelektual, emosional maupun spiritual. Pendidikan dalam Islam dipakai sebagai figur teladan uswah hasanah yang harus mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari sehingga dapat menjadi panutan dan motivator baik peserta didik. Oke, yang terakhir, apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik?
Sifat-sifat yang semestinya dimiliki peserta didik adalah yang pertama, niat belajar sebagai ibadah kepada Allah atau taqarrub. Yang kedua, rendah hati atau tawadhu. Yang ketiga, mengurangi kecenderungan duniawi. Yang keempat, semangat dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yang kelima, memiliki tujuan belajar yang jelas. Yang keenam, menghormati guru dan menghargai ilmu yang diperoleh. Yang kelima, menjaga akhlak dan membersihkan hati. Yang keenam, belajar secara bertahap dan tuntas. 7. Mempelajari ilmu yang terpuji, baik ilmu agama maupun ilmu umum yang bermanfaat. Dan yang terakhir, sabar dan ikhlas, menerima proses pembelajaran dengan kesabaran dan niat yang tulus, karena sabar dan ikhlas adalah kunci keberhasilan dari seorang pendidik maupun peserta didik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.